Apa mungkin kita mendapatkan jawaban? Kalau kita tidak kenal Allah, maksudnya kita tidak kenal orang yang kita cari. Apa kita bisa dapat jawaban? Apa kalau kita tidak mengenal kepada Allah, apa Allah akan menjawab? Itu. Maka marifatlah kepada Allah, mengenallah kepada Allah. Atau sekalipun ada orang, tapi kita cuek sama orang. Apa mungkin kita mendapatkan jawaban? Tentu tidak. Ya, tidak sama sekali. Nah, seperti itu. Jika demikian, mendekatlah pada orang itu dengan kata yang lemah lembut. Dan merasa rendah diri. Menghargai orang tersebut sehingga kita akan mendapatkan jawaban itu. Itu. Dalam artinya ya, kita ini harus paham, harus kenal. Tahu ilmu, tahu alamat ya. Sehingga kita bisa dan mampu bertemu dan berjumpa dengan yang kita cari. Nah itu, seandainya kita mencari orang, bisa bertemu dengan seseorang itu. Seandainya kita mencari kebenarannya Allah, insya Allah kita akan bertemu. Terutama carilah pada dirimu sendiri. Itulah guru kita yang mursyid, dan bertanyalah pada diri kita sendiri. Itu. Kembali ke tauhid ya. Yang bertanya manusia. Itu. Yang bertanya itu manusia. Yang ditanya manusia. Tuh. Apakah dua? Yang bertanya manusia. Yang ditanya manusia. Apakah dua? Ya. Sekalipun dua wujud ya. Akan tetapi tunggal kuasa ya. Sekalipun dua wujud akan tetapi tunggal kuasa, tunggal kehendak. Nah itu. Maka banyak itu adalah satu ya. Ahad. Pada hakikatnya jika kita mengatakan masih ada wujud lain selain daripada Allah ya, atau la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini kecuali Allah saja. Itulah yang merupakan hijab terbesarnya manusia atau dinding yang sangat tebal sehingga manusia itu sendiri tidak pernah bisa memandang kebesaran Allah itu pada dirinya. Itu Allah Subhanahu wa taala menutup cahaya hati manusia dengan bermacam kesibukan lahiriah. Itu ditutup hati kita karena kesibukan lahiriah. Maka kita kebanyakan menonton film, menonton TikTok yang gak karuan-karuan. Kalau agama tidak dihiraukan. Seperti itu sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Itu memang manusia itu dimanja-manja ya oleh Allah. Untuk tidak diberikan kepada secara terang atau akan dipanggil padanya dengan lisan kemasyuran. Nah itu. Dengan maksud ya agar tidak terbuka, maka Allah Subhanahu wa taala menutup cahayanya yang diberikan kepada para wali ya, sebab hal tersebut adalah merupakan suatu rahasianya Allah. Itu sangat-sangat dirahasiakan ya. Keilmuan ini itu maksudnya dirahasiakan yang di dalam diri ini maksudnya. Sebab hal itu memberatkan kepada mereka ya, hamba-hamba Allah di dalam hal beribadah. Itu memberatkan di dalam hal beribadah. Nah itu. Tapi kalau kita tidak paham ini semua, ibadah kita ibadah apa jadinya? Nah itu. Kemana arah sembah kita? Kemana arah serah kita? Itu. Kita seperti kita membawa barang ya. Nah itu ya, paket ya. Kita membawa paket. Kemana kita harus menyerahkan kalau tidak tahu alamat? Jangan sampai salah alamat nanti.
Seperti itu. Apabila cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh para wali itu diberikan bagi tiap-tiap hamba Allah, ya. Jika diberikan bagi tiap-tiap hamba Allah, ya. Sangat-sangat diperlukan syarat-syarat yang tidak ringan, ya. Demi untuk mencapai derajat wali Allah. Itu tidak ringan syarat-syaratnya. Nah itu, maka pahamlah keilmuan dan belajarlah keilmuan. Jangan sampai ada bosan, jangan sampai ada keliru, ya. Teliti semua bagaimana syarat-syaratnya. Nah seperti itu. Apabila seorang hamba yang belum sampai makrifat iman ke tingkat tertentu, ya, tidak hanya memberatkan si hamba, ya, sebab ketidaksanggupannya kelak. Itu tidak sanggup ya kelak. Itu nantinya maksudnya. Dalam hal ini yang akan sanggup untuk melakukan ibadah yang telah dijalankan oleh para wali itu hanyalah hamba-hamba yang telah mendapatkan hidayah dari Allah saja. Nah itu yang telah mendapatkan hidayah dari Allah saja. Bahwa yang merupakan suatu tugasnya dipikul ke atas pundak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman syarat soleh di dalam melaksanakan ibadah, ya, dengan sungguh-sungguh tertib, ya, disiplin, dengan penuh keikhlasan. Itu kita harus ikhlas, ya. Namanya ikhlas itu, ya, bagaimana, ya, kan sudah tahu kita namanya ikhlas. Seperti kita dalam ibaratnya kalau kita memberi, ya, seperti kita buang ludah saja. Itu namanya ikhlas. Jangan diungkit, jangan disebut, jangan diingat. Nah itu, jangan diingat-ingat lagi, ya. Seperti itu. Karena ibadah itu dikerjakan semata-mata hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka pasrahkan segala-galanya apa yang ada pada dirimu. Serta kasih sayangnya Allah. Bagaimana mau kasih sayang Allah kepada kita. Sedangkan kita tidak tahu, tidak paham keilmuan. Untuk itu sangatlah perlu diperhatikan atau dipahami benar oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibadah seorang hamba, ya. Ibadah seorang hamba itu akan bertambah, meningkat sehingga ia telah sampai ke derajat makrifat. Itu baru bisa meningkat ibadah kita kalau kita sudah kemakrifatan kepada Allah sebenarnya, ya. Yang dituntunnya dan juga dicarinya semua itu berkat hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa zat yang berkehendak pada alam kabir maupun alam sagir, luar dalam maksudnya, ya, pada diri, maka mustahil diri ini bisa bergerak. Itu saja intinya. Maka siapa yang berdiri pada alam itu jika bukan akbarnya Allah, ya, dan siapa alam itu? Nah itu, siapa alam itu? Allah semuanya. Nah itu. Allah itu zat, ya. Muhammad itu usul. Maka kembalilah ke asal usul kejadian, ya. Tetap di dalam tetap, yaitu tetapnya Allah pada diri. Jangan dilupakan. Itu, karena Allah itu tetap pada diri, jangan sampai kita lengah. Begitu. Tempatnya menyatakan diri pada sifat, ya. Tempatnya menyatakan diri itu pada sifat nyata zahir, ya. Tempat kenyataannya. Sifat menzahirkan zat, ya. Tajali nampak jelas pada diri. Itu, tajali dia, nampak dia jelas pada diri, ya. Zahir dan batin, ya. Akbarlah Allah. Itu.
badan bergerak, tangan memegang, kaki berjalan, mata melihat, telinga mendengar, lidah berkalam. Tapi kembalikan semua itu kepada yang batin. Jangan kembali ke zahir. Mengatakan bahwa yang zahir badan ini yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak akan bisa jadi wali itu. Tidak akan bisa jadi wakil-wakilnya Allah. Itu. Kalau masih begitu caranya kita, ya, masih kembalikan ke zahir semua, tidak bisa kita jadi wakil-wakilnya Allah. Itu. Yang mewakili dari Allah. Begitu maksudnya. Ya. Maka badan ini adalah alam, ya. Yang luas ini yang bernama alam kabir. Ya, yang bernama alam kabir. Alam yang lebih luas daripada di dalam diri ini bernama alam sagir. Itulah rahasia kebesaran Allah pada insan kamil mukammal, manusia yang sempurna mengenal dirinya. Itu mengenal pada diri, ya. Rabbul alamin, yang berkuasa pada zahir dan batin. Nah itu. Allah itu zat, Muhammad sifat. Awal itu Allah, akhir itu Muhammad. Muhammad itu sifat pada diri, ya. Muhammad itu sifat pada diri. Lihatlah kembali pada Saraba 4, ya. Urutan kejadian dari zat, sifat, asma dan af'al. Turun menurun titis menitis, maka jadilah Muhammad. Itu. Berbentuk huruf mim hamim dal pada diri zahir, pada kepala, dada, punggung dan kaki. Disitulah tempatnya. Itu. Samudra kemakrifatan, ya. Samudra pengenalan yang luas, ya. Yang sangat luas dan mendalam sehingga tidak mampu diselami oleh banyak manusia, banyak orang, ya. Tidak mampu kita selami karena cukup dalam samudra itu, ya. Kecuali oleh orang-orang yang tertentu, yaitu manusia-manusia yang pilihan yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Sang Pemilik hidup yang tiada habisnya dan putusnya mengatur pada alamnya. Itu. Sabar, geru nelak tadi. Geru belum. Nyatakan Allah pada diri. Nyatakan Allah pada diri. Dirimu, ya, diri kita semua maksudnya, ya. Tapi jangan dizahirkan, itu jangan dizahirkan. Jika engkau menzahirkan, maka itulah yang merupakan kekafiranmu. Tuh, kafir kita kalau kita zahirkan. Karena ini paran sak luah nih doang tahu pegawaian. Kafir dijarin, benar. Di nuata kuris bawok nih penghitan putih tadi. Yang batin tetap batin, ya. Yang zahir tetap zahir. Satu kehendak tunggal wujud, ya, di dalam rasa. Itulah rasul rahasia dirimu yang mengenal jati diri. Iya, wah, dengan saya tahu diri, meno. Udah tahu diri, dia tahu teno nenek, mano. Udah kenal diri, dia kenal teno nenek. Aduh, kembali bingung lalu, mami ugik. Mami ugik. Udah tahu diri, tahu teno nenek, kenal diri, kenal teno nenek. Udah tahu kita diri, kita teno nenek, beremberuan. Iya, wah, ruan iya, meno. Aduh, bingung lalu ilmu. Putar-putar, ada lelah dengan nih. Nampakkan wujud nyata pada diri, ya. Nampakkan wujud nyata pada diri. Maka terlihatlah zatnya Allah. Penggitan, ruan, Penggitan, ruan. Yang wajibul wujud nyata pada diri zahir dan batin. Menjadi ahad,
tunggalkan pada diri. Tetap jarang sekik bayane selaput meno. Mendik entau jadi sekik selaput noleh awak tene jak le diri intene jak. Aro ndik narak langan surga maneh. Kembila lo susah-susah lalu sebenarnya. Nendek ngimpi meleang surga no. Nenek ngepe kok. Meno. Kembi itu yang meletang surga. Nggak mana melebang diri jak baik ke sana. Meno. Masa nenek lalu siksa diri. Meno. Luar dalam kenyataan Allah. Tapi jangan dizahirkan. Tuh, luar dalam kenyataan. Agar tetap suci. Satu tunggal esa. Ahad jadi satu. Tetap jarang sekik. Baik wah meno. Jarang sekik dak. Aro sia-sia hidup tene. Kasihan mama-mama ke. Semeton-semeton jaring kadang jaring sak le Lombok deh. Lamun tende mantau pesepo diri terjadi sekik jaro kasihan bayane. Meno baik. Sebenar. Ar-Roh min amri Robbi. Roh wakil ya. Atau roh itu wakil. Atau tulisannya aja endah. Dia tergita memakai apa jauh ni nih aro penggita tuh kurang endah nih. Maaf ayau endeh. Roh wakil atau mewakili Allah. Rahasia diri ya. Roh sebenar rahasia diri ya. Nyawa, roh, sukma, rasa, tritunggal, tiga menjadi satu. Saat telu ni sekik sebenar. Salwi ni sekik bunin taneh. Raga, sukma dan roh. Raga dari badan ya. Air dari makanan. Asal dari bumi. Satu kesatuannya nur. Ya wah. Selapu nur nu. Menu. Sukma. Saripati air dan makanan. Udara beserta nur yang menjadi rasa pikiran. Ya ampun narak pikiran dah. Mendek menu dia tahu noh mikir jarin. Roh adalah tiupan ilahi di dalam rahim yang menjadi pandangan, pendengaran dan merasakan. Ya, roh itu yang punya kehendak sebenarnya yang menjadi rahasia kebesaran Allah di dalam diri. Iya, waharan rahasia kebesaran Allah le awak tani. Roh no sebenarnya pintan ni bicara. Ia sedaparan wali no. Ia sama mewakili oleh Allah. Menu. Engkau harus tahu kita ruan roh te berembe ruan roh te. Mar ruan ti tene no ruan. Pada ruan luah kan je dalam. Menu. Lamun tende man tahu kita ruan roh te ruan diri te. Ndek teman no tahu kita ruan Allah. Ya menu sebenar deh. Mami bibik tiang searak le Lombok niki nggih, sesepuh-sesepuh tiang ya. Nggih. Mami ya. Datu-datu ya. Termasuk lalu-lalu searak le Lombok niki tiang hargai nggih. Sebenarnya ilmu niki ilmu para datu-datu. Sebenar. Angka ndek sembarang dengan sak mau kitab-kitab ndeh. Marak nika. Jangan katakan kebesaran Allah itu di luar diri ya. Jangan katakan kebesaran Allah itu di luar diri. Sehingga menunjuk pada langit yang tinggi itu. Nah, itu. Dan jangan tunjukkan rumahnya Allah itu pada masjid atau Ka'bah yang merupakan ciptaan manusia. Miskin lalu no nenek lamun manusia pi anda masjid pi rumah nenek ja. Baitullah itu di dalam kalbu mukminin, hati orang yang mukmin, hati yang bersih ikhlas ya, tidak ada lain yang ada pemikirannya hanyalah Allah semata. Ada nenek doang le angan tuah menu ndak bae dua-dua angan ta. Ndak luit lalu lai pikiran ta.
Apalagi ndak sembahyang non deh. Ada nenek doang lai angan tenggak-enggak nuh sikit kenjelo ke malam maupun segala macam kehendak gerak tingkah laku perbuatan tidak lain, semua itu adalah kehendak Allah. Menu. Sebab yang tiada putus itu ikuti gerak dan diammu adalah Allah. Itu setiap pendengaran, pelihat serta kalam adalah Allah. Menjadilah Allah dengar diri, Allah lihat diri, Allah kalam diri. Kata Rasulullah ya, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu disertai Allah. Itu nih tebarengin siap nenek kena. Para nirit jauh-jauh kerja nenek, ndet bedai tera. Mendekat, menjauh, ya. Mau mendekat, mau menjauh, menjauhkan, mau mendekat, ya, mau jauh, silahkan. Sesuai dengan niatmu ya. Pahamlah ilmu dan pelajarilah ilmu itu. Kita harus belajar ilmu sebenarnya. Bahkan manusia itu dituntut ya untuk belajar keilmuan dari semenjak buayan ibu ya hingga masuk liang lahat sampai mati. Suruh tuntut ilmu. Begitu juga sebaliknya yang berilmu ya dituntut untuk mengajarkan sebenarnya. Tapi posisi saya juga di atas titian yang salah-salah ya. Posisi saya juga di atas titian yang salah-salah. Jika saya ajarkan, tidak semua orang bisa memahami keilmuan. Jika tidak saya ajarkan, pemahaman ini berarti saya menentang kepada Allah. Nah itu. Khusus saya tujukan kepada mami ya. Kepada netizen ya. Yang menanyakan ijazah atau nik izin mengajarkan ya. Sekarang saya balik tanya ya. Apakah semua guru ya, guru-guru ngaji di kampung semua memiliki ijazah? Nah itu. Apakah Allah nanti akan menanyakan ijazah? Apakah Allah nanti akan menanyakan titel? Nah itu, coba perenungkan baik-baik ya. Titel saya dari Allah langsung ya. Yang petunjuk mengatakan ya, golonganmu sekarang masih di bawah wali. Nah itu, jika mau seperti wali itu, jalankanlah sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, dan mengajarkan. Apakah ini bukan saya dituntut oleh Allah untuk mengajarkan? Nah itu, berarti Allah tidak pernah tanya titel berarti. Tidak pernah tanya ijazah berarti. Itu. Tidak pernah Allah akan menanyakan titelmu, pangkatmu, dan derajatmu di dunia itu. Jika Anda pernah mendapatkan titel seperti itu ya, tunjukkan sebenarnya. Tunjukkan kepada netizen. Nah itu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ya, orang yang akan mendapatkan surganya Allah itu apabila seseorang itu pernah mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang diterima ya. Ini kata Rasulullah ya. Saya bertanya kembali, berapa banyak petunjuk yang pernah didapatkan? Itu. Saya bertanya lagi. Mustahil petunjuk itu akan datang karena masih duakan kuasa, kehendak ya. Duakan pendengaran ya, pengetahuan, duakan hidup ya, pelihat dan kalam.
Jika mensekutukan atau menduakan, bukankah itu kafir? Berarti belum masuk dalam tauhid. Serah sembahmu belum sampai pada zatnya Allah. Ya, karena sembahmu itu hanya sembahnya badan, bahkan itu bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kapan kita semua menyembah secara badan, secara hati, secara nyawa, dan secara roh? Atau syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat berikut musyahadah, mukasafah, dan mahabbah. Mengenai mahabbah tidak saya jelaskan ya panjang lebar karena sudah cukup saya masukkan di saya jabarkan di Raniawan Lombok Primitif ya. Insya Allah demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti ya apa maksud dan tujuan dari perkataan ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau selip dalam artinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.